wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Fatmawati, NPM 2303050142. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, dan untuk Mas Iqbal dimohon untuk membimbing doanya. Doa dimulai. Baik, kita materi hari ini adalah cerita dan pesan moralnya. Itu adalah fabel. Nah, Ibu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama mengidentifikasi tokoh utama serta wataknya, protagonis dan atau antagonis dalam cerita fabel secara tepat dan mandiri. Nah, yang kedua itu menganalisis dan merumuskan pesan moral yang terkandung dalam cerita fabel secara kritis. Nah, yang ketiga itu presentasi hasil analisis di depan kelas dengan bahasa yang santun dan sikap yang percaya diri. Nah, yang selanjutnya itu Kak Iso. Anak-anak, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar semut dan merpati. Nah, siapa yang belum pernah melihat semut? Wih, ternyata udah pernah melihat semut semua ya anak-anak. Yang pernah melihat burung merpati? Oke, ternyata banyak juga yang tahu burung merpati. Oke, anak-anak, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan di layar. Ini adalah cerita tentang semut dan merpati. Nah, siapa yang mau membacakan? Tidak ada? Ya udah, ibu saja ya anak-anak. Nah, jadi pada suatu hari, seekor semut sedang berjalan di tepi sungai. Tiba-tiba ia terpleset dan jatuh ke dalam sungai. Semut berusaha berenang, tetapi arus sungai terlalu deras dan ia kesulitan untuk keluar. Seekor merpati yang sedang bertengger di atas pohon melihat semut yang sedang berjuang dengan cepat. Merpati memetik sebuah daun dan menjatuhkannya ke dalam sungai. Semut pun naik ke atas daun tersebut dan berhasil mencapai tepi sungai dengan selamat. Beberapa waktu kemudian, seorang pemburu datang dan hendak menangkap merpati dengan jaringnya. Semut yang melihat kejadian itu segera berlari dan menggigit kaki pemburu dengan sekuat tenaga. Pemburu terkejut dan melepas jaringnya. Merpati pun terbang dengan selamat. Semut dan merpati pun menjadi sahabat yang saling menyayangi selamanya. Paham anak-anak? Nah, selanjutnya pengertian dan ciri-ciri fabel. Ada yang tahu fabel itu apa anak-anak? Oke, Ibu jelasin terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, jadi fabel adalah cerita yang menggunakan binatang sebagai tokoh utama yang berperilaku seperti manusia. Nah, ciri-ciri fabel itu adalah tokoh binatang yang berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Cerita singkat dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Memiliki pesan moral yang dapat dipetik dari cerita, bersifat menghibur sekaligus mendidik pembaca. Nah, yang selanjutnya itu tokoh dan watak. Kenali tokoh-tokoh dalam cerita semut dan merpati beserta sifat dan wataknya.
Nah, kalau semut adalah tokoh yang jatuh ke dalam sungai dan diselamatkan oleh merpati. Ia kemudian membalas kebaikan merpati dengan menggigit kaki pemburu. Tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dia berani bertindak untuk melindungi temannya. Penolong, selalu siap membantu saat teman membutuhkan. Apa tadi anak-anak? Semut adalah tokoh yang jatuh ke dalam sungai dan diselamatkan oleh merpati. Ya. Terus apalagi anak-anak? Gigi. Tidak mudah apa? Menyerah. Nah, kalau merpati adalah tokoh yang melihat semut dalam kesulitan dan segera memberikan pertolongan dengan menjatuhkan apa? Daun ke sungai. Dia baik hati, memiliki hati yang tulus, penuh kasih sayang, peduli, peka terhadap kesulitan orang lalu di sekitarnya. Suka membantu, selalu bersedia menolong tanpa pamrih. Apa anak-anak merpati? Ya, baik hati, memiliki hati yang tulus dan penuh apa? Kasih sayang. Kemudian semut dan merpati mengajarkan kita bahwa persahabatan sejati lahir dari saling peduli dan tolong-menolong satu sama lain. Yang selanjutnya itu pesan moral. Nah, anak-anak, dari cerita semut dan merpati kita dapat memetik beberapa pesan moral yang berharga untuk kehidupan hari-hari. Nah, anak-anak, tolong menolong. Dalam kehidupan sehari-hari itu tolong menolong sangat penting dalam kehidupan seperti merpati yang menolong semut tanpa ragu. Kita pun harus siap membantu sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, kebaikan dibalas. Jadi kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Semut membalas kebaikan merpati saat berburu datang. Setiap kebaikan tidak pernah sia-sia dan akan selalu ada balasan. Kemudian kerjasama. Jadi kerjasama dapat menyelesaikan masalah bersama. Semut dan merpati saling membantu satu sama lain, membuktikan bahwa bersama kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Oke anak-anak, yang selanjutnya itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam berikut adalah contoh penerapan pesan moral cerita semut dan merpati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tolong-menolong. Membantu teman yang jatuh di sekolah, meminjamkan alat tulis kepada teman dan yang tidak membawa, atau membantu ibu membersihkan rumah. Apa tadi yang pertama anak-anak? Tolong-menolong. Yang kedua itu adalah kebaikan dibalas ketika kita rajin membantu teman belajar. Suatu hari teman itu juga akan membantu kita saat kesulitan. Kebaikan selalu kembali. Apa yang kedua? Ya, kebaikan dibalas ketika kita rajin membantu teman. Nah, yang ketiga adalah kerjasama. Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, gotong royong, membersihkan kelas, atau bermain tim dalam olahraga agar bisa menang bersama. Apa? Kerjasama.
Yang keempat, keberanian. Berani menolong teman yang dibully, berani mengakui kesalahan, atau berani berbicara di depan kelas saat presentasi. Apa anak-anak yang keempat, keberanian. Apakah sudah paham anak-anak? Oke, bagus. Ibu lanjut ya anak-anak. Yang selanjutnya itu penerapan pesan moral. Nah, bagaimana kita menerapkan pesan moral dari cerita fabel dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau di sekolah itu, yang pertama membantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas. Yang kedua, tidak membiarkan teman sendirian saat istirahat. Nah, yang ketiga itu berani melaporkan jika ada teman yang dibully. Nah, yang keempat, bekerja sama dalam tugas kelompok. Yang terakhir, berbagi alat tulis dengan teman yang tidak punya. Nah, yang selanjutnya itu di rumah dan di lingkungan. Yang pertama itu membantu orang tua membersihkan rumah. Yang kedua, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Nah, yang ketiga itu berterima kasih kepada siswa saat saja berterima kasih kepada siapa saja. Maaf ya anak-anak. Nah, berterima kasih kepada siapa saja yang membantu kita. Nah, yang keempat itu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Nah, yang terakhir menjaga lingkungan bersama. Paham anak-anak? Oke, yang selanjutnya itu, nah anak-anak, Ibu akan memperkenalkan kalian dengan AI yang namanya itu AI Gemini yang bisa menghasilkan sebuah permainan yang agar kita itu pembelajarannya tidak monoton ya anak-anak. Jadi di dalam Gemini yang udah Ibu buat itu di dalamnya itu ada cerita dan kuisnya ya anak-anak. Nanti kalian Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, nanti kalian mengerjakan bersama kelompok kalian. Sama anak-anak. Nah, untuk baris pertama ini kelompok 1, baris kedua kelompok 2, baris ketiga itu kelompok 3. Sudah siap anak-anak? Oke, mantap sekali anak-anak. Nah, anak-anak, ini adalah media pembelajaran interaktif yang ada di Gemini. Nah, sebelum memulai baca cerita dan kuisnya, kalian harus mengisi ini namanya siswa. Nah, kemudian kita klik yang dibaca cerita. Oke. Nah, Ibu bacakan atau kalian mau membacakan anak-anak? Oke, Ibu bacakan ya. Di sebuah hutan yang indah, hiduplah sekelompok semut yang giat bekerja. Suatu hari, seekor semut bernama Tony berjalan ke tepi sungai untuk mencari air minum karena ia sangat haus. Tapi malang sekali, batu pijakannya licin. Terjun. Tony pun terpleset jatuh ke sungai berarus deras. Tony berteriak, minta tolong sekencang mungkin. Tolong, aku hanyut. Mendengar teriakan memelas itu, seekor burung merpati cantik bernama Vivi yang hidup di pohon dekat sungai segera merasa kasihan. Vivi memetik daun hijau segar dari dahan lalu menjatuhkannya tepat di dekat tubuh Tony. Tony berjuang meraih daun hijau tersebut. Dengan susah payah, ia memanjat naik ke atas permukaan daun. Daun tersebut akhirnya berlayar tertiup angin sepoi-sepoi dan terdampar dengan selamat di tepi sungai yang kering.
Tony sangat lega dan berjanji akan membalas budi baik Bibi. Beberapa hari berlalu, di sore hari yang cerah, Bibi sedang beristirahat bernyanyi gembira di salah satu dahan pohon besar. Dia tidak menyadari ada bahaya besar. Seorang pemburu bersenjata senapan, angin diam-diam berjalan mendekat dan membidikkan senapannya lurus ke arah Bibi. Untunglah Tony yang kebetulan lewat di situ melihat kelakuan jahat sang pemburu. Mengingat jasa Bibi yang dulu menolongnya, Tony bergerak secepat kilat merayap ke kaki pemburu itu. Lalu selekit. Tony mengingat bagian pergelangan kaki pemburu kuat-kuat, sampai pemburu menjadi kesakitan dan bidikannya meleset jauh. Bibi pun terbang selamat. Nah, sekarang lanjut ke belajar pesan moral. Jadi, kebaikan harus dibalas apa? Kebaikan. Merpati telah berbaik hati menolong semut saat tenggelam dengan sehelai daun. Semut tidak pernah melupakannya dan membalas menolong merpati saat berada dalam bahaya tembakan pemburu. Kemudian saling tolong-menolong itu indah. Meskipun bertubuh kecil, semut bisa membantu merpati yang bertubuh jauh lebih besar. Jangan pernah merasa diri tidak bisa membantu orang lain. Sekecil apapun, bantuanmu akan sangat berharga. Contoh baik di sekolah. Yang pertama, meminjamkan pensil. Menolong teman sekelas yang lupa membawa alat tulis agar tetap bisa belajar bersama. Siapa yang suka meminjamkan pensil kepada temannya? Bagus. Dilanjutkan ya anak-anak. Nah, yang kedua itu menghibur teman. Menemani teman yang terjatuh di halaman, bermain, atau sedang sedih karena kehilangan mainan. Nah, yang ketiga, tiket kelas bersama. Bahu-membahu membersihkan ruang kelas agar pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Nah, di sini siapa yang kalau ada jadwal tiket tidak pernah tiket? Kita semua, oke, alhamdulillah. Anak-anak, kita mulai sesi kuisnya. Kalian kerjakan dengan kelompok kalian yang sudah Ibu bagi tadi. Silakan kalian kerjakan. Nah, kerjakan yang ingat. Itu ya, yang pertama. Mengapa semut Tony bisa terjatuh ke dalam sungai? Kalian tulis di buku nggak apa-apa anak-anak, tulis di buku ya. Jawabannya aja. Mengapa semut Tony bisa terjatuh ke dalam sungai? Apa? Terpleset dari batu saat mau minum karena kehausan. Benar sekali anak-anak. Nah, yang kedua, benda apakah yang dijatuhkan burung merpati pipi untuk menyelamatkan Tony anak-anak? Selai daun hijau segar, betul sekali. Nah, yang ketiga, bagaimana perasaan semut Tony setelah diselamatkan oleh burung merpati? Yang yes, betul anak-anak. Betul, betul, sangat bersyukur dan berjanji ingin membalas budi. Yang keempat, siapa yang mengancam keselamatan burung merpati beberapa hari kemudian? Ya, betul anak-anak, seorang pemburu yang membidik senapan angin. Yang kelima, apa tindakan hebat semut Tony untuk menyelamatkan burung merpati?
Menggigit sekuat tenaga kaki pemburu agar bibitnya melangsing. Oke, anak-anak kalian hebat, berkelompok, terus semua. Oke, sudah ditulis di apa? Ditulis. Oke. Kemudian kalian di sini kalian maju ke kelompok peraturan, nanti membacakan eh, jawaban itu ya hasil kalian. Nah, luar biasa sekali anak-anak. Waktu diskusi habis. Sekarang Ibu meminta setiap kelompok maju untuk eh, membacakan hasil dari apa yang sekalian lihat di Gemininya dan eh, sedikit baca kembali cerita yang ada di Gemininya. Oke anak-anak. Oke, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kalian. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan ke depan kelas. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Hebat sekali kalian anak-anak. Tepuk tangan. Nah, jadi betul ya, burung merpati itu berwatak protagonis atau suka menolong, dan semut adalah hewan yang tahu cara membalas budi. Pesan moralnya, sekecil apapun bantuan orang lain, kita harus menghargainya dan siap menolong kembali di waktu lain. Nah, anak-anak, untuk kesimpulannya, untuk kesimpulan dari semua ini, yang pertama, fabel adalah cerita pendek yang menggunakan binatang sebagai tokoh dan mengandung pesan moral. Dari cerita semut dan merpati, kita belajar bahwa yang pertama, tolong menolong adalah sikap mulia yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia dan akan dibalas dengan kebaikan pula. Yang ketiga itu, kerjasama membuat kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Melalui membaca fabel, kita dapat mengidentifikasi tokoh, watak, dan kesan moral yang berguna yang membentuk karakter yang baik. Nah, anak-anak, adakah yang masih ingat kita tadi mempelajari tentang apa? Ya, betul anak-anak. Kita mempelajari tentang tokoh, watak dari siapa? Semut dan merpati. Nah, anak-anak, bagaimana rasanya petualangan belajar sastra kita hari ini? Menyenangkan? Ya, kita belajar menyenangkan, membosankan nggak anak-anak? Tidak, baik. Nah, bagaimana yang paling menantang menurut kalian saat menjawab kuisnya? Wow, luar biasa anak-anak. Baik anak-anak, ingat ya anak-anak hebat, jadilah seperti semut dan merpati yang selalu menebar kebaikan. Jangan lupa, luangkan waktu untuk membaca buku cerita di rumah. Mari kita tutup dengan doa. Untuk ketua kelas, dimohon untuk membaca doa. Doa dimulai.
Baik. Terima kasih untuk semua anak-anak hebat. Sampai jumpa di hari depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.